Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya di titik balik perubahan. Masih di Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maaf ya, agak telat. Tadi habis ada kelas parenting. Monggo, Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya, teman-teman yang ikut kelas parenting itu pembahasan tadi itu bagus. Dapat akses rekamannya gitu ya. Tadi bagus. Sekarang kita bahas ke Daily Reflection Februari 21 gitu ya. Bahwa yang tidak mungkin tuh menjadi mungkin ketika kita berserah diri sepenuhnya. Hal ini karena keinginan itu menghambat penerimaannya dan menimbulkan rasa takut untuk tidak menerimanya, gitu kan? Tidak mendapatkannya. Energi hasrat pada hakikatnya merupakan penyangkalan pada apa yang kita inginkan adalah milik kita jika diminta. Impossible menjadi possible jika kita sepenuhnya itu berserah diri. Mungkin apa namanya ya, keberserahan ini loh, surrender ini kan bagaimana memahaminya gitu. Saya lebih mudah menjelaskan soal surrender ini itu dengan apa namanya ya, menyerahkan, melepaskan konteks itu, keluar dari konteks sebagai melampaui konteks, melampaui konteks, kan gitu. Contoh yang paling real tuh bagaimana kita memasrahkan satu konteks adalah yang saya alami tadi subuh gitu. Ini tadi saya ceritakan di kelas parenting, makanya lama. Apa-apa ya, saya ceritakan kembali. Karena tadi hanya 40 orang yang di kelas parenting gitu. Ini berarti ada 100-an lebih yang tidak dengar. Tadi pagi gitu ya. Tadi pagi, subuh-subuh, pas bangun gitu. Pas bangun, tiba-tiba itu diri saya gitu ya, diri saya mengatakan bahwa Tuhan tuh tidak peduli gitu. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Saya juga kaget gitu. Kok kayak gitu ya down-nya ya. Jelas ini adalah konteks nature dari konteks 175 kan. Tuhan itu tidak peduli. Ini perasaan gitu. Perasaanku kok. Kalau saya melihat perjalanan hidup saya gitu. Lebih banyak Tuhan itu tidak peduli daripada pedulinya gitu.
Lebih banyak tidak peduli. Masa-masa saya di di Kalicode gitu ya. Mungkin karena ini ya. masa saya jadi ngerti kenapa kok muncul ini gitu. Kenapa muncul ini? Masa-masa saya di Banten ini kayaknya mau kembali ke mau lewat Banten minggu depan, hari Minggu gitu. Mau ke Banten gitu kan. Saya kapan hari itu ya sama Bang Arya. Bang, aku itu kalau dengar kata Banten mau ke sana itu keringat tuh dingin banget. Jadi ada rasa apa ya? Memori di sana tuh belum terhapus-hapusin gitu. Jadi langsung keringat dingin gitu. Ngucur dia. Gara-gara mau rencana ke Banten gitu. Mau lewat Banten gitu. Kebayang aja gitu ruko-ruko tempat saya tidur. Masjid-masjid tempat saya tidur. Tanpa ada kepastian masa depan, jangan nggak kepastian masa depan, kepastian sekarang aja itu enggak ada. Dan itu cukup lama lah. Saya gelandang gitu ya. Muncul gitu. Jadi seminggu ini itu muncul gambaran, perasaan Tuhan tuh tidak peduli ya. Tapi di sisi lain enggak, dia juga peduli, tapi banyak tidak pedulinya. Banyak tidak peduli. Seperti itu. Akhirnya ya sudah saya bekerja di tingkat ini gitu. Ya ini adalah nature diri dimensi ketiga. Konteks dimensi ketiga nature 175 gitu. 175. Di mana sebenarnya konteks ini gitu. Ini contoh bagaimana totally surrender. Ya, dimensi ketiga itu kan dia berangkat dari bahwa ya saya lahir di dunia dengan tubuh. Ya kan dimensi ketiga kan gitu. Saya adalah tubuh. Saya adalah tubuh yang punya masalah hidup dalam dimensi keempat gitu. Punya masalah hidup. Dan di situ ya Tuhan tidak peduli itu artinya Tuhan tidak memenuhi kebutuhan materialku gitu. Perasaan tuh kan begitu. Ketidak tercukupan. Jadi fakir miskin gitu. Jadi saya tidak bisa memenuhi kebutuhan material itu. Sehingga muncul ya Tuhan tidak peduli dengan diri saya. Itu yang muncul. Dan itu kuat banget gitu ya, kuat. Itu kuat sekali. Lalu kemudian itu ya kita harus membiasakan untuk bersikap paralaks gitu. Harus bersikap paralaks. Oke, ini adalah kenyataan dari dimensi 3. Bahwa sepertinya sih Tuhan tidak peduli. Nah, kemudian kita paham bahwa konteks dimensi 3 ini kan adalah bahwa aku itu tubuh yang punya kebutuhan material untuk bisa bersosial gitu loh. Pengalaman bahwa saya tidur di alun-alun, tidur di masjid-masjid itu kan
sebenarnya sudah terlempar dari tatanan sosial gitu. Kok bisa lah, itu kan bukan tempat tidur itu, alun-alun itu tempat upacara. Ruko orang itu kan emperannya bukan untuk tempat tidur, itu tempat parkir, tempat naruh barang. Saya sudah keluar dari tatanan dimensi keempat gitu kan. Masjid kok buat tidur, itu buat sholat gitu. Terlempar. Kenapa terlempar dari tatanan dimensi keempat? Karena ya tidak ada materialnya gitu. Tidak ada materialnya. Ya tidak ada uangnya lah intinya gitu. Tidak bisa membayar itu. Tidak bisa membayar itu gitu. Jadi dan ya saya berjuang sendiri gitu. Tuhan tidak peduli dengan kejatuhan saya gitu. Tidak peduli. Tuhan ada tapi perasaan saya gitu ya. Dia tidak peduli. Tuhan ada tapi tak peduli. Apa buktinya tak peduli? Ya, saya jatuh, saya terlempar dari tatanan sosial. Saya hidup di jalanan gitu. Apa susahnya sih? Pikiran dimensi tiga ya. Apa susahnya sih saya megang batu jadi emas gitu kan? Kalau dia peduli loh, kalau dia peduli. Tapi kan enggak. Aku juga dulu ya coba-coba megang batu gitu. Tak buka, tampaknya jadi batu walaupun udah baca bismillah gitu ya. Berasa wali aja kalau lagi susah. Berasa jadi wali kan kalau lagi puyeng gitu kan. Ngambil batu kan, ngambil batu, pegang, tutup, bismillahirrahmanirrahim, sholawatin. Dibuka tak batu gitu. Ya, itu alasan itu muncul gitu ya. Paling terpuruk lah, masih mendingan di pinggir Kali Code itu punya kosan gitu. Walaupun 1 tahun kosnya itu bayarnya 180.000. Kebayang aja kan, 180.000. Itu kos-kosan apa kandang gitu ya. Tapi itu punya status sosial gitu, sebagai yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada status sosial hidup di bawah garis kemiskinan. Ada. Tapi yang ini loh, bukan lagi di bawah garis kemiskinan, nggak ada status sosial karena ya nggak punya posisi dalam dimensi keempat. Pikiran itu tadi muncul gitu ya. Tuhan nggak peduli. Gitu. Di sini memang satu sisi itu ada kenyataan bahwa ada fakta bahwa ya katakan kita perbagus faktanya ya. Masuk kok faktanya gelandangan. Katakan ada fakta material bahwa saya punya utang 100 juta gitu aja lah. Biar kita ya. Katakan ada fakta material, ada kebutuhan material gitu. Katakan misalnya hari ini saya dicari debt collector gitu. Kalau tidak bisa membayar 100 juta, rumah saya nanti disita. Nah, itu contoh yang bagus ya. Kalau tadi itu bukan utang, memang nggak punya gitu. Untuk ngekos aja itu nggak ada duit gitu. Padahal ya kos-kosan berapa sih di Banten sana? Ya nggak punya. Katakan ada hari ini deadline 100 juta harus bayar. Kalau enggak rumahmu disita. Keluar kami ya terserah. Itu pasti perasaannya itu muncul bahwa Tuhan itu tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Dan fakta dimensi ketiga itu adalah memang betul ada kebutuhan material itu gitu.
Tetapi di sisi lain, konteks dirinya itu, dimensi ketiga itu, aku adalah tubuh ini gitu loh. Aku adalah tubuh ini yang berjuang masuk ke dimensi sosial gitu. Dimensi ketiga ini main perasaan gitu. Main perasaan. Bagi yang tidak biasa dengan sikap paralaks konteks, dia nggak bisa berpasrah itu. Nah, kita ini kadang-kadang kan nyuruh orang berpasrah itu nggak jelas gitu loh. Konteksnya, kamu pasrah aja loh. Pasrah itu kan artinya melampaui konteks, melepaskan konteks. Terus mau kemana gitu. Itu kadang-kadang bikin jengkel gitu ya. Kita disuruh berpasrah, tapi ya kita tinggalkan konteks ini, tapi konteks yang baru mana gitu loh. Lebih baik kita pahami kepasrahan itu adalah pergantian konteks, melepaskan konteks gitu. Kalau tidak dipahami melepaskan konteks, terus gimana pasrah itu? Kan sama aja juga kan. Sabar-sabarlah, tidak mudah itu. Konteks sabar tuh yang mana gitu loh. Ya kan? Jadi kita sepakati saja ini kalau kita ngomong pasrah itu artinya memasrahkan konteks lama aja. Tinggalin aja konteks lama, pindah ke konteks baru gitu kan. Lebih operasional seperti itu. Pasrahkan saja konteks dimensi 3, pindah ke konteks dimensi 5 misalnya begitu kan jelas. Pasrahkan aja konteks ini, tapi kamu hidup di konteks ini. Tinggalin aja konteks konteks lama, lalu coba rangkul konteks baru gitu. Itu kan mendingan. Ya kan? Udah masuk fase revolusi. Kalau krisis itu kan konteks lama ini sudah menyiksa, konteks baru nggak ada, lalu disuruh pasrah. Maksudmu, maksud lo gimana? Memang saya ini kan nggak usah disuruh pasrah ini. Memang saya sudah menjalani gitu. Kekacauan bahasa semacam ini itu bikin kita tambah rumit. Kebiasaan kita ngomong pasrah, 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 pasrah. Memang saya sudah nggak nyaman. Kalau ada konteks baru, nggak usah disuruh ninggalin. Memang saya sudah tidak bisa hidup lagi dengan konteks ini gitu loh. Nggak usah dibilang pasrah, pasrah, pasrah. Saya aja udah mau keluar tapi nggak ketemu yang baru kok. Disuruh pasrah. Kayak kita lanjutkan contoh tadi gitu. Jadi di situ ada fakta objektifnya gitu, bahwa fakta objektifnya itu adalah ya 100 juta. Ketiadaan 100 juta menghancurkan keluarga gitu. Itu fakta objektif. Kalau kita tidak terbiasa dengan paralaks konteks, maka kita hanya melihat itu masalah itu adalah yang ini gitu. Jadi tidak ada kemungkinan lain untuk menyelesaikan masalah selain harus cari pom bensin untuk merampok 100 juta gitu. Tetapi jika kita terbiasa dengan paralaks konteks, kita bisa kok melampaui konteks dimensi ketiga gitu. Jadi selain fakta objektif, ada juga fakta subjektif gitu. Ada pengalaman subjektifnya. Pengalaman subjektifnya apa? Ya aku adalah tubuh yang hanya punya kebutuhan material gitu.
yang hanya punya kebutuhan material. Konteksnya hanya itu gitu. Jadi memang diri terjebak, diri terkurung di alam dunia yang terbuang dari alam sosial. Alam sosial itu adalah nature alamiahnya diri sebenarnya, bersosial. Bersosial. Jadi kalau orang sudah tidak bersosial itu bahaya. Bahaya itu tipe apa ya? Itu tipe apa tuh kalau sudah tidak bersosial? Kita coba lihat. Tipe apa tuh di dalam. Nah ini kalau sudah tidak bersosial tuh, spiritualnya itu berarti dia tipe tipe skizoid kali ya. Ya jangan-jangan tipe skizoid, menarik diri dari lingkungan dan kebiasaan umum. Orang lain ini dia enggak gitu. Hati-hati ini dengan tipe-tipe spiritual dimensi ketiga. Tipe skizoid itu dia mau menarik diri dari lingkungan dan kebiasaan umum. Gitu. Dia berarti tipe itu gitu. Jadi nature-nya orang itu ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dia hidup dalam kesatuan masyarakat gitu. Kalau keluar dari masyarakat itu hati-hati, tipenya bisa tipe skizoid. Dan contoh masyarakat yang paling basic itu adalah keluarga. Kalau sudah tidak mulai, kalau keluarga tidak penting, nah hati-hati. Karena itu adalah tipe masyarakat yang paling basic. Ya kan? Paling basic itu keluarga. Kalau dia kok nggak nyaman di situ, wah, perlu diperhatikan kesehatan spiritualnya. Seperti itu. Oke. Jadi pada akhirnya saya adalah tubuh. Hanya tubuh yang punya masalah sosial. Kan gitu. Dimensi ketiga itu. Saya ini hanya tubuh yang punya utang 100 juta di sosial. Utangnya benar sebagai fakta. Objektif. Tapi bahwa saya adalah tubuh itu adalah sebuah konteks diri dimensi ketiga. Sebuah konteks diri dimensi ketiga. Lah itu gambarnya gondrong bang. Indira aku ini. Yang ini ya gondrong gitu. Ya jadi fakta sosialnya betul. Tetapi ada fakta subjektifnya juga. Ada pengalaman subjektif. Masalahnya ini pengalaman subjektif ini nggak disebut fakta sih. Disebut ada pengalaman subjektif. Yang disebut fakta itu yang material toh. Jadi kita sebut saja faktanya utang 100 juta. Pengalaman subjektifnya dimensi ketiga. Aku adalah tubuh yang punya utang 100 juta. Nah, kadang yang repot itu adalah kita kemudian bersikap memasrahkan utangnya lah, nggak bisa dipasrahkan. Tekan akhirat itu. Nggak bisa, utang tetap utang, nggak bisa dipasrahin itu. Yang harus dipasrahin itu adalah konteks pengalaman subjektif dimensi ketiga. Konteks pengalaman subjektif dimensi ketiga gitu. Bukan utangnya dipasrahin, direlain aja utangnya, lantar dulu.
Itu adalah hal yang paling mendasar di masyarakat. Makanya tuh di agama tuh isu-isu kemasyarakatan ini sampai akhirat ini. Jangan diremehkan, jangan diremehkan. Karena itu penting gitu. Penting. Bagi dimensi ketiga itu adalah pengalaman diri dimensi ketiga. Saya ini tubuh yang punya masalah sosial. Jika tidak ada yang peduli pada saya atas masalah sosial ini, berarti ya semua orang kan sudah tidak peduli. Pertama kan orang itu nyari-nyari dulu kan. Diri itu kan nyari-nyari ke orang dulu. Nyari-nyari ke orang secara sosial. Ada nggak yang peduli sama aku? Nah, dari sini nih muncul istilah pinjam dulu 100 juta. Biar silaturahmi tetap nyambung. Pinjam dulu 100 juta lah. Pinjam 100. Ke bank aja minjamnya. Nggak punya jaminan lagi. Jadi nggak punya jaminan. Tidak ada jaminan itu menunjukkan sifat aziz yang Al-Aziz itu kalau secara sosial artinya jaminan. Sifat Tuhan Al-Aziz. Keterjaminan. Keterjaminan. Jadi kalau orang itu punya banyak aset yang bernilai, itu aziznya kuat. Dia bisa, dia backup gitu. Ransomware itu, Indonesia itu enggak punya sifat aziz itu. Kepalanya itu, copot aja, wes. Nggak punya sifat aziz, dia tidak membackup. Dia tidak punya cadangan gitu. Harus ada cadangan, Mas Imam. Cadangan cash itu harus ada biar aziz. Tahu nggak sih rasanya ketika besok ada tagihan tapi kamu nggak punya cadangan sama sekali? Tidak berharga. Layu langsung. Tidak aziz. Tidak aziz. Ketersediaan cadangan. Aziz itu kalau secara sosial itu adalah ketersediaan cadangan. Sama aja misalnya, Al-Qawi nanti satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Ya borong-borong. Satu-satu dulu. Kalau mau tahu rasanya ketidakhadiran Al-Aziz itu, kalau mau tahu ya, kamu naik motor, bensinmu hanya 1 liter dari Solo ke Jogja. Nah, kamu tahu rasanya bagaimana ketidakhadiran Al-Aziz. Coba dijajal kalau mau tahu rasanya ketidakhadiran Al-Aziz. Tidak layak maju itu. Perasaan tidak layak untuk maju. Ada perasaan itu. Tidak layak untuk bergerak. Nah, jangan-jangan kaum rebahan itu harus taijasahi wirid Al-Aziz itu wadifahnya. Tidak layak maju. Kurang aziz. Orang akan meremehkan. Kamu nggak bakal tekan gitu. Kamu nggak akan sampai. Kenapa? Kamu nggak punya cadangan loh. Nggak punya cadangan. Nah, termasuk para jomblo ini. Jangan tuh aslinya ya tidak punya cadangan. Kalau saya sih iya jawabannya gitu. Bang dia cari simbah ketemu itu wiritane Allahu latifum bibadihi yarzuqu mayasya wa huwal qawiyul aziz. Harus aziz. Kalau kamu punya cadangan banyak, saset gitu. Tastos, cadanganmu banyak. Manuver bola balik apa-apa. Cadangannya banyak. Bensinmu pas-pasan kok manuver.
Ah, anu Fer, aku nggak banyak pola wes. Uang 2,5 juta masuk ke apa? iBox. Ayo maju kamu, biar kamu nggak stroke di depan wanita cantik. Itu penting punya cadangan, punya tabungan, punya deposito, punya apa lagi? Punya asuransi gitu. Kita sifat kreatifnya itu ada, nggak monoton gitu. Orang yang hidupnya monoton itu pasti dia tidak aziz. Hidupnya monoton. Gitu-gitu aja. Bangun pagi, ngopi, banyakin airnya, kopinya sedikit. Kamu minum air apa minum kopi? Monoton aja. Itu harus diturunkan wadifah ya aziz. Nggak apa-apa loncat-loncat ya, loncat-loncat. Ya aziz. Ya kan? Tapi kalau cadangannya banyak, dia selalu, kalau dia aziz, dia respect, dia selalu rasa ingin tahu pada kebaruan. Itu apa lauk apa itu? Coba sini 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 kita coba. Nggak takut kehabisan stok, nggak takut. Jadi al aziz itu kekuatan untuk apa ya? Kekuatan karena dia pantas gitu, dia cukup, dia banyak cadangannya. Gitu. Coba aja misalnya kamu calon kades, modalmu hanya 100 juta. Harus mundur pasti, itu tidak layak. Tidak layak maju, tidak layak maju gitu. Kalau tidak layak maju ya sudah perbaiki dulu aziznya itu. Gitu. Tidak layak maju. Oke itu ya itu. Pada akhirnya isu dimensi ketiga itu adalah saya tidak layak di sosial gitu. Itulah saya ke alun-alun tidurnya gitu. Nanti besok tak mampir itu. Pas ke Banten mampir. Wah, sana tempat spring bedku itu. Cap ubin. Nanti tak mampir ke tempat bakso yang saya lihat orang makan gitu ya. Asem tenan. Namanya bakso Mang Medi. Ya, asem loh. Kayaknya masih ada sampai sekarang. Gitu. Dekat Al-Azhar. Sekolah Al-Azhar gitu. Nggak jauh sih. Paling 1 kilo dari alun-alun. Nggak sampai lah. Paling setengah kilo. Pada akhirnya itu gitu. Dan tadi pagi ketika menemukan itu, oke, saya tidak fokus dulu pada fakta objektifnya. Tidak fokus pada fakta objektif. Saya fokus kepada pengalaman subjektifnya. Pengalaman subjektif. Nggak apa-apa itu Tuhan di dimensi 3 memang ya Tuhan tidak peduli. Apa pedulinya lah aku, kata teman saya, aku dikopio istri bendino, aku dijar ke wae. Sampai aku kehilangan harga diri. Apa aku bunuh diri wae yo? Kata teman saya gitu. Tapi teman saya yang di ini, teman saya dalam mimpi gitu. Iki wongnya teko. Wongnya itu dalam mimpi loh. Mas Imam.
Oke, akhirnya tuh ya saya nggak bisa lagi berpikir dari dimensi keempat kan. Wong saya keluar dari tatanan dimensi keempat kok. Tatanan dimensi keempat. Jadi apa? Aziznya itu enggak kayak ibarat apa gitu ya. Kehabisan bensin gitu. Kehabisan energi untuk mempertahankan diri gitu. Al-Aziz itu enggak pernah kehabisan bensin untuk mempertahankan karyanya. Coba aja langit tanpa tiang. Enggak pernah, enggak pernah runtuh. Ya kan? Enggak pernah runtuh. Yang terkenal jago Al-Aziz itu Nabi Yusuf. 7 tahun mempertahankan kerajaannya tanpa ada produksi. Al-Aziz itu. Azizul Masir. Terkenal dia. Di Quran tuh disebut dia. Jadi kalau misalnya Mas Imam mampu mempertahankan keluarga tanpa ada penghasilan selama 7 tahun, itu azizmu mantap, Mas. Azizmu mantap gitu. Itu kuat itu. Tapi kalau baru 2 bulan menikah, sudah cari-cari alamat di Google Map KUA, kantor pengadilan agama, itu kurang aziz dia. Kurang aziz. Kurang aziz. Kurang aziz. Jadi Al-Aziz itu kemampuan untuk apa namanya, strength. Dia kalau bahasanya strength, menahan beban gitu loh. Baru dikopio istri 2 hari nangis, kurang aziz mas jiwanya. Wirid ya aziz, neng makam lagi. Baru dikopio sehari nangis, mendingan kabur aja, tahu gini dulu nggak usah nikah sama dia. Alah, alah. Kalau ibarat mobil itu naik ke cetok, nggak sanggup, itu tidak aziz dia. Nggak sanggup. Turun lagi. Teriak semua itu. Nggak turun. Tahan. Apa tuh ya yang di ini itu. Yang dulu viral. Ganjal apa? Ganjal toh. Ganjal toh. Ganjal toh. Itu nggak aziz itu. Ganjal toh. Ganjal toh. Akhirnya diganjal pakai pinjol. Ya, malahnya Aziz dalam perjombloan harus sadar, jangan cari gara-gara. Ganjal tuh, rasa menaganya dilampa gitu ya, dilampa. Oke, kita kembali ke cerita. Kita kembali ke cerita tadi gitu ya, bahwa oke, gara-gara fakta objektif, kemudian tuh pengalaman subjektifnya itu adalah Tuhan tidak peduli. Dia mengizinkan saya terlempar dari orbit normalnya gitu. Ada nggak ini yang sedang rugi bisnis? Yang sedang rugi bisnis, ada nggak? Wah, ini tidak punya penghasilan tetap berani ikut MTLOCO. Aziz nih, lumayan. Ya. Ya itu ada, itu Aziz tuh. Tapi mungkin masih diganjal. Ganjal. Gitu. Itu saya ada ijazah tuh dari Simbah gitu ya. Bagaimana mengatasi kemunduran gitu. Kemunduran. Ketika sudah 3 bulanan lah kayaknya saya lontang-lantung gitu. Satu malam itu saya mimpi didatangi Mbak Marjuki. Wirid. Apa ini ngandalin.
Egomu, ngandalin egomu untuk bertahan di sosial gitu. Nggak bisa itu ngandalin egomu. Wirid. Akhirnya itu wirid saya. Saya udah memang nggak mau wirid, ngapain wirid gitu. Wirid gitu. Pas wirid mungkin 3 hari. Datang teman saya baru beli Innova. Aku di sini, kamu ikut aku, dikasih uang 13 juta. Akhirnya bisa masuk lagi ke sosial. Gitu. Wirid gitu kata Simba. Kamu dikasih cekalan. Dikasih cekelan. Kamu mau mundur terus apa gimana gitu. Main bentak ya Simba itu. Main bentak. Tapi wirid lagi gitu. Oh iya, 3 hari itu langsung bisa masuk lagi ke sosial. Di situ awalnya saya ke Jogja, saya kembali ke Mbah, saya tinggal sama Mbah aja gitu. Saya tinggal ke sana. Wirid aku tiap hari. Kata ngeri loh, dunia sosial itu kalau ndak aziz itu bisa hancur, bisa mundur dia, bisa mengalami apa ya, reversal dia. Jenny nomor 1 ya, langsung syahadat ya. Jenny langsung syahadat, la ilaha illallah, santri torikoh. Zikirnya ya aziz, biar kamu punya strength, kekuatan untuk menahan dan mendorong beban itu gitu loh. Jadi Al-Aziz itu kekuatan untuk menahan dan mendorongnya maju gitu. Itu Aziz. Ini untuk para pemimpin cocok nih. Para pemimpin. Nanti tak kasih jasa gampang-gampang. Dulu sama Simba itu pokok diterangkan. Tenang, dikasih kekuatan gitu. Akhirnya kan kita kembali. Akhirnya tadi saya periksa konteks, oke lah. Dulu itu saya punya beban gitu ya. Tapi kalau saya hanya fokus pada dimensi ketiga, maka tidak mungkin saya bisa menemukan makna lain selain bahwa Tuhan itu ada tapi nggak peduli gitu. Tidak ada artinya. Nggak peduli itu kan artinya nggak ada artinya kan. Ada tapi nggak berguna. Ya praktekin sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah ijazah, praktekin. Yang penting kamu tahu konteks kesadarannya gitu. Gitu. Akhirnya kan tidak mungkin ada makna lain selain Tuhan ada tapi tidak peduli kalau konteks dimensi ketiga nggak dipasrahin gitu. Saya mau ceritain ini untuk memperlihatkan maksud dari kalimat ini gitu lah. Nggak mungkin ada makna lain selain Tuhan tidak peduli sampai saya memasrahkan konteks dimensi ketiga. Nah, inilah gunanya kita punya sikap paralaks. Punya sikap paralaks. Seperti itu. Sikap paralaks. Kalau pakai konteks dimensi keempat, nggak mungkin. Saya terbuang dari, nanti kamu baca puisinya Hairil Anwar. Aku adalah binatang jalan yang terbuang dari, apa tuh? Coba, puisinya Hairil Anwar, coba kita lihat. Itu puisi saya itu. Ketika di Banten. Ini mau pergi ke sana tanpa bacain puisi itu, guys. Apa judulnya itu?
Aku adalah binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Itu bahasanya. Nanti saya besok baca di alun-alun gitu. Aku pernah jadi binatang jalan yang terbuang dari kumpulannya karena Tuhan tidak peduli ngono wae. Itu rasa dimensi ketiga begitu, nggak usah ditutup-tutupi. Saya beberapa dalam minggu inilah semakin dekat ke Banten tuh bangun pagi tuh Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Jadi ada penyembuhan saya ke Banten itu. Ada penyembuhan. Ada penyembuhan gitu. Judulnya Aku gitu. Aku adalah binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Yaitu yang saya alami gitu. Dan saya bangun pagi, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Lama itu saya 3 bulanan lah. Sampai mimpi Simbah, woi wirid. Wirid, jangan permaluin perguruan. Jangan permaluin perguruan. Waduh, ada kelas mik ini ya. Oke lah, itu dulu ya, itu dulu. Tapi setidaknya itu gini, bahwa tidak mungkin ada makna lain untuk melihat fakta ini sampai kita memasrahkan konteks dimensi 3 dengan konteks yang tadi saya coba dimensi kelima gitu. Kalau dimensi keempat ya udah gagal. Gagal dan harus bertanggung jawab gitu aja kan. Saya harus bertanggung jawab atas fakta objektif. Itu dimensi keempat gitu. Tetapi pengalaman subjektif saya dimensi ketiga gitu. Nggak bisa lagi saya hadapi dengan konteks dimensi keempat bahwa saya akan bertanggung jawab. Iya, saya akan bertanggung jawab gitu. Tetapi pengalaman kejatuhan itu adalah pengalaman kejatuhan dalam dimensi ketiga. Apa maknanya gitu secara spiritual? Apa makna secara spiritual? Tuhan tidak peduli, hanya itu. Nanti ketemu dimensi kelima. Saya coba naik ke dimensi kelima di mana saya itu bukan lagi tubuh. Saya bukan lagi tubuh, tapi saya adalah spirit. Spirit gitu. Saya adalah spirit yang hadir dalam dunia gitu. Ternyata ini menunjukkan masalah-masalah dunia gitu. Pada akhirnya tadi itu saya menemukan masalah dalam dunia ini hanya 3 kategorinya. Seluruh masalah dalam dunia, seluruh masalah dunia itu hanya 3 kategori besarnya. Nir kepemimpinan. Kepemimpinan di depan namanya imam, kepemimpinan di tengah namanya ulil amri, kepemimpinan di belakang namanya khalifah. Khalifah ini soal produktivitas. Produktivitas. Oh, ini berarti di dunia ini ada masalah produktivitas gitu. Nggak ada persembahan, makanya kita orang Toriko itu kan dilatih untuk harus persembahan biar kamu nggak mundur, biar kamu nggak jiwamu nggak mundur jatuh sebagai aku adalah binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Belajar kayak produktif, produktif seperti itu. Harus produktif. Kak, jadi
Yang ada itu harus diproduktifkan. Kalau enggak nanti itu kita kurang kepemimpinan khalifah. Nanti kalau kurang nanti itu banyak yang nggak bisa normal, nggak bisa bertahan di dimensi keempat gitu. Turun lagi jadi bayi kan pada akhirnya. Ada juga yang punya isu di masa depan, nggak punya masa depan. Ya hari ini sih, ya makan ada, tapi nggak ada gambaran masa depan. Itu masalah kepemimpinan ulil amri. Ada juga yang punya isu masalah kesucian diri gitu. Ini bisa dilihat tiga masalah ini pada pekerja malam. Ya pekerja malam maksudnya bukan penjual pecel lele ya. Ya pekerja malam yang itu loh. Jangan dikira, wah Bang Aswar ninjur pecel lele. Ini bukan itu maksudnya. Pekerja malam itu maksudnya dia punya isu kesucian tergadai, masa depan tergadai, produktivitas juga tergadai. Nah itu dia masalah di dunia, baik masalah pribadi maupun masalah peradaban itu adalah isu-isu kepemimpinan gitu. Isu kepemimpinan. Tadi nemunya itu gitu, nemunya begitu. Dia nggak punya khalifah, dia nggak punya ulil amri, dan dia nggak punya imam. Gitu. Seperti itu. Jadi isunya cuman itu gitu. Isunya cuman itu. Jadi dari Tuhan tidak peduli menjadi saya yang spirit ini yang tidak peduli dengan isu-isu ini gitu. Akhirnya kita bisa berzikir subhanallah amma yasifun. Maha suci Tuhanku dari tadi yang telah saya sifati gitu. Nah, contohnya begitu. Nah, bahagianya Mbak Sri yang sudah punya imam. Tapi ini tiga-tiganya Mas Jamim harus punya. Kamu punya imam toh. Nggak punya masa depan, nggak punya produktivitas. Itu nanti bisa bisa tergadai itu kesucian diri. Bisa tergadai. Jadi sebenarnya mengatasi masyarakat tuh gampang. Isunya ini gitu. Bikin sekolah mengenai tiga ini. Bikin masyarakat yang hidup dengan kemuliaan karena utuh tiga jenis kepemimpinan ini gitu. Seperti itu. Ya itu contoh ya, contoh bagaimana the impossible becomes possible gitu. Kalau kita ganti konteks. Jadi ganti konteks gitu. Oke, itu dulu ya. Jadi akhirnya tuh kepasrahan tuh memasrahkan konteks. Memasrahkan konteks. Biar jelas. Coba kalau naikin lagi ke konteks lain, dimensi atasnya pasti maknanya lain. Makna dirinya lain. Tetapi fakta objektifnya tetap utang 100 juta. Tapi kamu sudah ngerti gitu loh. Dapat hikmah dari pengalaman. Tidak seperti hikmah dimensi ketiga kan. Donnya Tuhan tidak peduli. Dan mengatakan Tuhan tidak peduli kan
itu pada akhirnya kan juga nggak menyelesaikan masalah kan. Tetapi kalau kita naikkan makna pengalaman ke dimensi 5, ya betul sama, masalah tetap ada, tetapi makna diri, cara melihat masalah, perspektifnya itu sudah lain, dan ada kekuatan untuk memperbaiki itu. Saya kira gitu ya, Mas Syamim. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya mengingatkan ya, insya Allah mentoring TLOC bulan Juli ini tanggal 19 sampai 21 besok ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan mempersiapkan diri. Dan bagi teman-teman alumni silakan riset ya, gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.